Baik, selamat malam, kembali lagi bersama saya Tio pada, pertemuan ini video yang ke-7 ya. Eee, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai, getting data from user ini pada framework YII. Nah, jadi di sini saya akan masuk saja langsung ke latihan, karena juga sudah ada beberapa file yang saya siapkan dan sudah saya selesaikan juga untuk proses codingnya. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah di sini kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Di sini di soal kita menambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item ya. Nah, kita masuk ke database MyMath, lalu kita pilih ke tabel item. Di tabel item ini, nah di tabel item ini nanti kita tambahkan satu kolom lagi. Di sini saya beri nama kolomnya itu adalah picture location. Jadi nanti ini akan menyimpan record berupa gambar yang nantinya kita upload pada program kita atau aplikasi MyMart kita, seperti itu. Oke, karena ini sudah dibuat untuk kolomnya, jadi kita bisa langsung ke baris code ya, sebentar. Back end ke web item. Nah, ini di create. Nah, jadi nanti akan menampilkan seperti ini untuk melakukan browsing gambar dari directory kita di laptop atau di PC. Nah, untuk bisa membuat itu kita perlu menambahkan beberapa part untuk atau potongan kodenya tentunya di di kode yang kita miliki. Di sini saya sudah buka untuk kode editornya. Lalu yang pertama mungkin kita bisa tambahkan itu pada ini adalah model item. Jadi di sini saya menambahkan baris ini yang nantinya untuk rulesnya, yang memberikan rules. Jadi untuk gambarnya itu nanti di sini berupa file ini, gambar ini ekstensinya ini harus berupa GIF atau JPG. Kemudian untuk ininya penamaannya ini harus menyesuaikan dengan nama yang ada pada database. Jadi ini namanya saya sesuaikan yaitu picture location. Kemudian untuk berikutnya kita juga perlu menambahkan di atribut labelsnya untuk picture locationnya. Nih, terus labelnya di sini gambar item ya. Nah, kemudian kita juga harus menambahkan ini di formnya ya. Jadi di form ini untuk file inputnya yang nanti akan memunculkan tombol browse seperti ini. Di sininya di formnya ini kita harus menambahkan file input seperti ini. Nah, untuk penamaan ininya juga menggunakan nama yang sama sesuai dengan yang ada database. Jadi kita samakan semua antara tiga poin tadi itu penamaannya. Lalu untuk melakukan pemrosesan gambarnya agar bisa kita klik browse dan kita upload, kita perlu menambahkan di sini kita membuat fungsi baru. Nama fungsinya adalah items have handling. Jadi nanti yang akan menangani masalah upload gambarnya dan kemudian harus disimpan di mana itu di fungsi ini. Nah, ini kita menggunakan di sini class upload file. Jangan lupa ditambahkan juga untuk di atas ini di namespacing-nya ini. Kemudian upload file ini nantinya akan mendapatkan instance dari dapat objeknya dari model. Kemudian dengan nama pictures location ini. Nah, kemudian dari pictures location ini nantinya akan
simpan di ini di directory upload dengan formatnya di sini, nama ininya, kemudian base name, kemudian ditambah waktu, kemudian ditambah dengan ekstensinya. Nah, itu kita simpannya di sebentar. Jangan lupa kita buat untuk ininya dulu, untuk foldernya, jadi biar tersimpan di situ nanti. Web upload lah, ini saya sudah simpan di sini untuk gambar-gambarnya nanti. Jadi setelah kita upload, gambarnya akan tersimpan di sini otomatis. Oke, untuk filenya, oh ya, mungkin nanti kita juga harus menambahkan di ini di function create-nya. Jadi kita harus memanggil fungsi dari fungsi dari item save handling. Jadi nama fungsinya item save handling ya. Jadi kita memanggil fungsi item save handling itu agar nantinya bisa membuat upload atau melakukan fungsi upload dan menyimpannya di directory yang sudah kita buat tadi sebelumnya, atau directory yang kita inginkan ya, seperti itu. Oke. Kemudian lalu sebentar, mungkin setelah itu kita bisa coba dulu saja untuk cek upload gambarnya ya. Jadi di sini misalnya saya bikin ID 11 name hammer gitu, price-nya 25.000 gini, kemudian ininya ke padat, lalu kita browse di sini. Kita coba cari dulu gambarnya, gambar palu ini, kemudian kita bisa simpan. Nah, gambar palunya tampil seperti ini. Nah, untuk menampilkan di sininya kita juga harus menambahkan di ini di di folder view-nya. Di view-nya itu kita tambahkan sini untuk kategori ID-nya, kemudian labelnya gambar barang, kemudian value-nya ini kita request dari URL-nya, kita request dari ini tempat kita menyimpan picture location-nya ini, kemudian kita juga di sini menentukan ukuran gambarnya itu, jadi biar tidak terlalu besar. Di sini saya setnya sih 200 saja. Nah, kita bisa cek di sini untuk file gambar tadi seharusnya sudah masuk sudah masuk dalam database. Nah, ini hammer palu di sini ya, sudah masuk seperti ini. Jadi untuk upload gambarnya sudah berhasil, kita coba. Lalu kemudian soal selanjutnya, upload gambar pada fungsi create, dan ada update ya, dan update dari item. Update dari item kita tidak terlalu mengubah banyak di sini. Yang kita perlu ubah dan kita tambahkan cukup di ini saja, di fungsi uploadnya ya, fungsi update. Di fungsi update, jadi action update ini kita kopikan baris code ini, kita panggil fungsi item save handlingnya ini, kita panggil function atau metodenya ini, lalu kita paste di sini, atau bisa kita copy aja yang seperti yang di atas ini di action create-nya. Kurang lebih sih sama saja sih, jadi nantinya akan memiliki fungsi yang sama untuk melakukan upload file ketika kita melakukan update data ya. Oke, mungkin bisa kita coba saja di sini item. Lalu sini tadi saya ada gambar ini, gambar keramik. Ini coba kita upload. Kita cari gambar keramik. Ini gambar keramik, kemudian kita simpan. Nah, seperti ini.
otomatis akan muncul gambar keramik, dan di sininya seharusnya sudah terupdate juga untuk keramiknya. Nah, keramiknya sudah keluar tampil seperti ini. Nah, untuk ininya jangan lupa juga ditambahkan ini baris code ini untuk menyimpan hasil gambarnya itu tadi di direktori yang sudah kita tentukan. Jadi kalau tidak ditambahkan ini, kemungkinan datanya tidak akan hanya akan tersimpan di dalam database, namun data gambar tadi itu gambarnya tidak akan tersimpan di direktori yang kita miliki. Jadi ketika kita ingin melakukan load gambarnya pada tampilan view, itu otomatis gambarnya tidak akan muncul atau tidak akan keluar, atau bisa jadi mungkin program atau aplikasi kita akan mengalami error. Jadi ketika di view sini itu gambarnya tidak akan mau keluar atau tidak akan muncul seperti itu. Berikutnya kita di sini menampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi front end ya. Ini tadi dari sisi back end, kemudian untuk kita yang selanjutnya adalah dari aplikasi front end ya. Front end. Nah, ini di home-nya. Nah, nantinya akan tampil seperti ini. Nah, jadi untuk membuat seperti ini tuh ada berapa langkahnya yang harus kita lakukan terlebih dahulu ya. Jadi pertama kita buat dulu untuk tampilannya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk struktur code-nya. Di sini saya sudah membuat kurang lebih tampilannya agar seperti tadi ya. Jadi tampilan di home-nya itu bisa menampilkan daftar barang yang kita miliki atau yang kita jual pada toko kita. Di sini untuk ada judul kita sesuaikan dengan keinginan. Di sini ada My Mart ya. Kemudian ada sini teks biasa, print, jual segala macam barang gitu. Lalu di sini ada layoutnya. Untuk layout dari dari ini kotak-kotak ini ya. Jadi kotak-kotak atau kolomnya ini itu kita buat di sini. Dan di sini ada nama barang, kemudian deskripsi produk atau deskripsi barangnya, kemudian ada harganya, kemudian juga di sini ada button sesuai dengan soal kita. Nanti ini soal yang berikutnya sih sebenarnya ya, kita akan bahas. Oke, untuk yang di situ kita perlu menambahkan juga untuk beberapa ininya beberapa langkah atau beberapa baris code atau penggalan code yang harus kita kita tambahkan pada aplikasi kita agar bisa menampilkan gambar tadi ya, gambar tersebut tadi. Nah, ini di yang pertama itu setelah kita membuat ini, nantinya kita juga perlu menampilkannya di sini. Jadi action indexnya ketika mengakses site ya, di site index ini kita akan menampilkannya di sini. Jadi daftar nama barangnya itu kategorinya kan kita tampilkan semua di all ini yang ada di dalam database. Nah, kemudian nanti setelah itu kita buat ininya untuk di loopingnya for each-nya. Jadi kita tidak perlu membuat ini template-nya secara berulang-ulang, kita copy paste. Kita hanya perlu menggunakan ini fungsi for each ini untuk nantinya menampilkan secara satu persatu gitu. Jadi item yang ada di dalam database itu, di dalam data item itu akan ditampilkan satu persatu dan otomatis akan meload untuk template-nya ini, tampilannya ini seperti ini. Nah, akan nanti di load satu persatu sebanyak jumlah data yang ada. Kemudian lalu untuk ininya
masing-masing dari nama ini kita bisa mengambil dari dalam database ya, dari penamaan databasenya. Itu kita tambahkan sebentar. Penamaannya itu kita tambahkan nanti juga penting untuk get picture-nya ini. Jadi fungsi get picture-nya ini juga cukup penting. Jadi nanti untuk penamaannya itu kita dari sini, dari action ini, karena kita di sini sudah melakukan load all. Jadi semua datanya itu akan diambil terlebih dahulu sebelum ditampilkan di indeks ini. Jadi ini di site, kemudian akan dilempar ke indeks ini. Nah, nanti akan di load satu persatu. Di sini kita ambil data itemnya, kita simpan data itemnya, kemudian kita bisa panggil namanya. Jadi di sini nama itemnya itu kita panggil untuk ditampilkan di layar. Jadi seperti ini, namanya cat, bensin, pertamax, dan sebagainya, ada palu, ada kayu. Ini semua diambil dari dalam database datanya. Kemudian untuk harganya kita juga bisa memanggil harganya seperti ini. Ini saya tidak menggunakan fungsi untuk mengatur ini ya, tampilan uang. Jadi saya cukup tampilkan secara biasa aja. Dari dalam database itu langsung saya keluarkan saja untuk namanya. Jadi saya tidak menggunakan format current currency atau format uang yang biasa digunakan itu untuk di Indonesia. Saya tinggal hanya menampilkan nominalnya saja. Jadi saya tambahkan di sini Rp, kemudian nominalnya berapa, seperti itu. Di sini untuk di item price-nya ini ya. Nah, lalu untuk ini tampilan gambarnya itu di sini kita bisa tampilkan. Di sini untuk image-nya ini kita keluarkan dengan ini keyword item ini, kemudian kita get picture ini yang berupa fungsi dari yang dimiliki oleh kelas item ya, atau model item. Nah, kita di sini buat get picture ini nantinya dari get picture ini akan melakukan load gambar atau mengambil gambar dari dalam directory yang kita miliki sebelumnya atau yang kita buat untuk menyimpan gambar yang telah kita upload tadi. Nah, untuk linknya itu sendiri akan dibentuk seperti ini. Jadi ini kalau bisa kita cek dengan ini inspect element. Nah, setelah tampil ini kita bisa melakukan inspect element. Jadi jika di sini kita klik di sini, kita bisa lihat untuk nilai search dari image-nya itu. Di sini akan menampilkan tempat kita menyimpan gambar tadi. Jadi directory-nya itu akan ditampilkan di sini. Nah, untuk itu kita bisa cek di sini tadi di function get picture itu. Di sini saya memotong URL itu untuk menampilkan nilai directory-nya itu. Saya gunakan fungsi substring di situ, kemudian saya gabungkan, dan setelah digabungkan itu nilainya tadi saya return dan saya kembalikan, sehingga gambarnya itu bisa ditampilkan di layar seperti tadi. Kemudian untuk menambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk, pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Nah, setelah kita membahas mengenai gambar tadi yang sudah di load di sini, untuk soal berikutnya itu kita harus membuat ini tombol atau button untuk melakukan pembelian produk seperti di online shop seperti itu ya, kurang lebih ya. Nah, untuk membuat itu kita tadinya sudah buat sebuah button login
sorry, bukan button login, tadi awalnya itu button untuk beli. Nah, untuk membuat harus login dulu itu kita di sini membuat pengkondisian. Jadi di itu ada fungsi namanya isGuess. Jadi isGuess ini untuk mendeteksi apakah user itu user yang valid atau bukan, ataukah user dari luar. Jika itu usernya itu adalah user dari luar atau sebagai tamu saja dan tidak memiliki hak akses ke dalam sistem, maka user itu diharuskan login terlebih dahulu di sini jika kondisinya memenuhi. Namun jika kondisinya tidak memenuhi atau berarti user itu merupakan user yang valid dan sudah login ke dalam sistem, dia bisa melakukan klik tombol beli seperti di bawah ini. Jadi tombol loginnya nanti akan berganti menjadi tombol beli. Nah, untuk pastinya kita bisa cek di sini. Nah, ini karena saya sudah login sebagai Tio, jadi saya memiliki akses sebagai customer di sini. Jadi tombolnya ini akan berupa tombol beli. Namun jika saya tidak memiliki akses ke customer, otomatis nantinya akan menjadi tombol login seperti ini. Lalu ini gambar-gambar yang lainnya ini yang hanya berupa icon ini saya tampilkan di sininya. Jadi pengondisiannya jika gambarnya itu tidak ada atau tidak ditemukan, saya berikan ini alamat link yang menampilkan atau menyimpan data gambar icon untuk kamera tadi. Karena jika gambarnya itu tidak tampil, itu jika tidak menggunakan ini, otomatis gambarnya itu akan pecah, jadi akan rusak atau seperti berupa icon untuk file yang rusak. Jadi tidak akan tampil gambar yang ada dalam database, karena mungkin ketika dalam database itu tidak semua gambarnya ada, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mungkin nanti berikutnya akan saya lanjutkan di video berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.